paham masalah uang yang telep menelep begitu ya, kentit mengkentit lah istilah bahasanya. Enggak ada ya. Bagian Ibu Muhammad KC itu rezeki dia, bagian saya karena saya juga ambil bagian ya, pergi ke Ciamis, dan ke Ciamis itu pakai biaya. Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi Nabiyullah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini ya, saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana sekaratnya KC menjadi bahan ya, untuk para mafia donasi ini mengeruk keuntungan dari donasi ya, untuk tipu-tipu. Bahasanya KC sedang sekarat lah, inilah itu. Setelah orang berdonasi baru dibuat narasi bahasanya dari pihak si KC tidak mau menerima ya, tidak mau menerima sumbangan dari Pauzang ya. Jadi di sini Pauzang CS ya kan membuat skenario ya, tipu-tipu untuk menipu menipu para pendonasi yang mendonasikan hartanya ya untuk si KC. Dan di sini tipu-tipu berlaku di dalam kekristenan karena memang ya begitulah ya. Menjadi licik ya kan, seperti ular itu wajib hukumnya ya. Aduh, pokoknya ini siapa, Rudy Yohanes kalah lah ini ya, tetap Pauzang juga lah yang menang banyak. Oke, demikian kamu simin videonya. Usahakan jangan kita menceritakan ya, atau live-kan atau memvideokan ya kejelekan-kejelekan teman-teman kita. Kita bisa telepon saja. Tapi kalau sudah sempat ada si A yang membuat konten seperti itu, ya misalnya istri si B selingkuh, terus si pendeta ini berzina dan segala macam, susnya dan sebagainya, itu udah jadi makanan publik ya, sehingga siapapun nanti yang akan menyampaikan lagi ya mau bilang apa gitu ya, karena sudah didahului oleh pionirnya. Nah, seharusnya jangan ada yang mendahului seperti itu ya. Nah, jadi saudara, sekali lagi saya bacakan ini tidak memojokkan, dan jangan ada Anda di sini dari channel-channel apapun yang memfitnah. Tujuan saya bacakan ini untuk si A, untuk si B, untuk si C, untuk si D, dan ada niat-niat yang tidak baik di hati saya. Saya hanya membacakan yang tertulis di sini saja. Ya, yang tertulis di sini saya akan bacakan. Ya, oke, saya akan bacakan yang tertulis. Ya. Salam, selamat pagi Pak Pendeta. Ya, ini dari Ibu Watma. Saya hanya mau sharing sama Bapak masalah ini. Terus dikirimkanlah ada foto yang mungkin diambil oleh Ibu Watma dari channel tertentu. Saya tidak kasih tahu channelnya, dan juga memang maaf, saya tidak begitu tahu dari channel mana ini.
Ini dibikin judul buat galang dana tanpa seizin keluarga ke yayasan. Ini channelnya. Baca ya. Anda bisa baca aja apa saya bacakan. Anda bisa baca apa saya harus bacakan ya. Nah, nggak usah saya bacakan lah. Anda baca sendiri ya. Nanti tahu kebenarannya itu seperti apa gitu loh. Ya. Jadi saya tidak berpihak kepada siapapun di sini. Tapi saya mau menyampaikan ini supaya saya tahu kebenarannya itu yang mana. Ya, si A, si B, si C atau Ibu Watma. Gitu. Ya. Jadi dikatakan di sini ini dibikin judul buat galang dana tanpa seizin keluarga ke yayasan. Ini channelnya. Ya. Nah, channelnya itu dari channel yang Anda baca. Anda bisa baca ya? Ya. Oke. Bikin judul buat keuntungan mereka, Pak. Bikin judul buat keuntungan mereka, Pak. Oke. Terus saya akan bacakan ya. Jadi, pada waktu itu, yang tadi Anda baca itu, nama orangnya itu, telepon Ibu KC. Ibu KC sebenarnya menyampaikan peristiwa yang dulu Pak Muhammad KC pernah sekarat. Nah, apa ini disalahpahami, terus dijadikan konten seolah-olah itu terjadi sekarang. Atau ya memang orang yang buat konten ini salah dengar. Bukan disengaja, bisa saja demikian. Ya. Tetapi setelah itu ada WA-WA-an antara ibu ini dengan seseorang. Ya. WA-nya begini ya. Iya Bu, kemungkinan hari Minggu 27 November 2022. Ya. Ibu diputuskan ya bahwa saya tidak jadi ke Ciamis karena ada omongan anak ibu yang mengatakan bahwa haram menerima uang dari pastor. Nah, Anda bisa baca ya, perbesar loh. Nah, jadi katanya begitu. Ini di WA-nya. Tapi di sini saya tidak tahu persis beliau ini WA kepada Pak Paul Jang atau WA kepada yang lain. Tetapi yang jelas bukan kepada Pak Paul Jang ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena Pak Paul Jang kan setahu saya di Jerman. Sedangkan ini orang mau ke Ciamis. Gitu loh. Nah, mungkin mau melihat kondisi Pak Muhammad KC. Mungkin. Nah, tapi di sini ada terjadi kesalahpahaman ya antara keluarga Ibu Watma sehingga di situ dikatakan haram uang itu kalau hasil dari penggalangan dana itu. Menurut saya ya, kenapa sampai ucapan seperti ini? Menurut saya begini. Karena dana itu waktu dikumpulkan
ke yayasan tertentu tanpa seizin Ibu Muhammad KC. Itu yang saya pahami, itu yang saya dengar dari Ibu Muhammad KC. Ya. Namun digalang dana juga. Nah, alangkah baiknya seperti saya ini, selama Pak Muhammad KC dalam proses hukum mulai dari Bareskrim sampai ke LP, sampai ke persidangan, sampai ke ambil keputusan sidang, itu saya tidak pernah mengatakan saya membuka donasi untuk Bu KC, enggak. Selalu nomornya saya kasih di situ. Jadi kalau yang mau dukung Ibu Muhammad KC ya langsung saja. Makanya sampai hari ini kami tidak pernah ada selisih paham masalah uang yang telep menelep begitu ya, kentit mengkentit lah istilah bahasanya. Enggak ada ya, bagian Ibu Muhammad KC itu rezeki dia, bagian saya karena saya juga ambil bagian ya, pergi ke Ciamis, dan ke Ciamis itu pakai biaya hotel, biaya bensin, tol, terus semua ada biayanya, operasional untuk perawatan mobil, karena mobil itu kan kalau perjalanannya sampai 7.000 kan harus diservis. Kalau dari sini ke pulang pergi ke Ciamis kan sudah bisa kurang lebih hampir 600 kilo apa 500 kilo sekian begitu loh. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi kan kalau beberapa kali pergi ditambah ke sana ke sini lagi kan begitu, harus diservis lagi. Sekali servis kan itu, maaf ngomong aja ya, itu di atas 2 juta. Karena semua olinya berapa liter itu harus diganti, dan oli filter, oli ini, apa namanya, saringan solar, saringan macam diganti ya. Jadi wajar saja kalau saya juga didukung oleh orang untuk perjalanan, ya kan, wajar. Tetapi saya tidak membuka donasi untuk Ibu Muhammad KC. Saya taruh nomor rekeningnya di live chat ini, di running text ini, langsung ke beliau. Langsung ke beliau. Tapi harapan saya, kalau ada Anda yang sudah kasih, baik ke beliau atau ke saya, kan di situ ada nomor admin. Jadi kirimlah buktinya gitu. Saya juga supaya bisa tahu. Oh, ini untuk perjalanan saya ke Ciamis. Oh, ini untuk penginjilan. Nah, ini untuk penginjilan. Ya, situ ada ya, ini untuk penginjilan. Jadi saya tahu menggunakannya. Oh, ini untuk penginjilan. Ini untuk pelayanan anak jalanan. Oh, ini waktu saya ke Ciamis. Oh, ini untuk saya ke desa-desa. Ya kan? Lihatlah di metanoia ya. Kita pelayanan murni, nggak ada menghujat-hujat siapapun. Kita pelayanan murni. Ya kalaupun itu akhirnya digoreng-goreng orang Islam, mau dipidanakan karena kita doain orang berkerudung-kerudung, terus membaptis orang Islam dan segala macam, ya itu urusan mereka lah. Buktinya sampai hari ini saya sehat walafiat, tidak ditahan, tidak dipenjara kan gitu. Nah, di sini ada yang bilang betul Pak, biar tidak ada yang apa di sini ya, seujon. Nah, ya, ada salah paham ya. Ya, jadi saya harus klarifikasi. Maaf ya, karena kalau jauh banget saya harus pakai kacamata gitu. Saya siapkan lah di sini ya. Nah, jadi saya tidak mau ada tubuh Kristen terpecah belah. Ya, sampai sekarang kita lihatlah, pendeta sama pendeta ribut cakar-cakaran, malu kita, malu. Iya, yang satu membongkar aib yang satu, yang dibilang lah istrinya berselingkuh,
Yang satu bongkar lagi, si pendeta ini berzina dengan si itu, dengan si ini. Yang satu lagi bongkar ini. Saya nggak katakan benar salahnya yang mana, tapi kenyataannya itu yang kita dengar. Ya kalau misalnya saya dikatakan seperti itu, misalnya, ya tentu kalau saya nggak melakukan itu, saya bisa lapor ke polisi. Itu namanya berita bohong, 10 tahun hukumannya, ya kan? Misalnya saya dituduh, ya pendeta Lubis zina atau selingkuh sama si A si B, ternyata tidak ada, saya buat laporan, itu bisa masuk berita bohong, pencemaran nama baik, macam-macam. Karena memang tidak ada. Sedangkan yang melakukan aja dilapor itu pencemaran nama baik. Kalau tidak melakukan berarti tambahan pemberitaan bohong dong. Ya kan? Jadi tujuan saya di sini mengklarifikasi ya. Terus dikatakan, ya nggak apa-apa Pak, tapi nggak ada omongan anak saya. Begitu. Jadi dibalas lagi ya. Dibalas. Saya pakai kacamata biar lebih jelas ya. Biar lebih jelas. Dibalas lagi di bawah ini. Sama Ibu Watma. Iya nggak apa-apa Pak. Tapi nggak ada omongan anak saya ngomong menolak bantuan itu. Jadi begini. Saya ulang ya. Karena ada yang baru masuk ini. Saya lihat. Ya. Ya. Jadi ada orang utusan dari Pak Paul Jang. Biar lebih jelas aja lah ya. Untuk ke Ciamis. Terus WA-WA-an dengan Ibu Watma. Bunyi WA-nya begini. Tulisannya begini. Ya Ibu, kemungkinan hari Minggu 27 November 2022. Ya, mungkin tadi sudah ada pembicaraan-pembicaraan tetapi tidak dikirim ke saya. Diputuskan bahwa saya tidak jadi ke Ciamis. Oh gini. Ibu, titik, diputuskan bahwa saya tidak jadi ke Ciamis karena ada omongan anak ibu. Anak ibu ini kita nggak tahu siapa. Ya, yang jelas anak ibu Muhammad KC. Ada berapa anak ibu Muhammad KC? Ya, karena di sini tidak tulis namanya, saya juga nggak bisa berasumsi. Saya tidak mau berasumsi. Nanti berita bohong lagi namanya. Pendeta nggak boleh bohong, pendeta nggak boleh dusta, ya. Apalagi melakukan perbuatan-perbuatan amoral, maki-maki orang, ya. Walaupun itu memang tidak seiman dengan kita, nggak boleh kita maki-maki. Ya kalau dia salah kita lurusin aja, kita jelasin. Kalau kita lebih cerdas, lebih pintar dari dia, ya kita jelasin. Oh Anda salah paham. Arti firman itu bukan begini, bukan begitu. Ya kan? Anda keliru. Ya gitu aja, ngapain dimaki-maki kan? Jadi di sini ibu itu klarifikasi. Karena dibilang tidak jadi ke Ciamis karena anak ibu mengatakan haram menerima uang dari Paul Jang. Ya saya harap Pak Paul Jang kalau dengar ini juga, ya siapa tahu tidak disampaikan utuh ya ke Pak Paul Jang. Pak Paul Jang, selama ini kita terus hubungan kita baik. Saya rasa tidak pernah ada terjadi kami clash ya. Ya sebenarnya sama siapa-siapa pun saya tidak pernah clash. Cuma kadang-kadang ada orang-orang tertentu kayak yang kehadiran kita ke situ dianggap saingan gitu ya. Saya terus terang aja. Ya waktu saya hadir ke sidangnya si Ferdi Sambo aja, ada ibu apa itu namanya ya. Jadi bilang si Kamarudin ini Pak Pendeta gini-gini. Ibu itu salami saya pun nggak malah minggir karena dia punya YouTube. Kayak gimana, kayak saingan. Nah sering terjadi begitu ya. Sebenarnya contoh ya, sama Pak Saipudin nggak ada apa-apa, nggak tahu saya nggak ada apa-apa. Tapi kehadiran kami waktu dulu di Ciamis itu kok jadi seperti saingan, padahal kita kan sama-sama mau menolong Pak Muhammad KC.
Bahkan pada waktu itu terus terang aja, alat teknologi kami lebih canggih, kamera kami dua yang mirip Metro TV punya gitu loh. Ya kan, makanya kalau Anda lihat tuh sidang Muhammad KC di tempat kita itu puas. Anda lihat puas. Sampai sekarang sejarahnya itu ada, bukan 5 menit, ada yang 2 jam, ada yang 3 jam sidangnya. Jadi Anda bisa ya betul-betul tahu persis dalam persidangan itu seperti apa. Bukan diambil 5 menit terus ditanggapi supaya jumlah yang nonton rame, bukan begitu. Karena ada yang ngomong begitu sama saya. Waktu itu terus terang, Ibu Sarah bilang, ngapain itu si Lubis gini, ngapain? Ah, lama-lama ininya cukup yang penting-penting aja. Karena saya bukan mau begitu. Saya maunya itu menjadi sejarah. Jadi selama YouTube ini ada, itu tidak akan hilang. Nah, jadi di sini Pak Paul Jang, ya dibilangnya Ibu Watma, ya kalau memang nggak mau datang ke Ciamis atau tidak mau dukung nggak apa-apa. Tapi yang jelas katanya anaknya nggak ada ngomong gitu, nggak ada nolak begitu. Nah, terus ya saya bacakan di sini ya. Ya, saya bacakan ya. Apa ini perlu diklarifikasi menurut Bapak? Ibu Watma tanya saya. Tapi saya nggak live. Dia nggak mau live. Ya, makanya waktu itu sampai saya itu sebenarnya ya sudah agak males gitu. Karena dia nggak mau ikut live mengklarifikasi ini. Dia mempercayakan kepada saya. Ya, karena tadi di awal tadi, kalau Anda ingat, dia sudah awali kata-kata prolog yang mengatakan, kalau Bapak itu memang hamba Tuhan yang tulus. Bisa nggak ini diklarifikasi? Karena kan saya punya channel. Kan gitu. Nah, jadi dia tidak mau live. Jadi saya aja. Makanya saya hari ini. Dia katakan, tapi saya nggak live. Kalau memang menurut Bapak baik, untuk perwakilan keluarga, Bapak boleh bincangkan di channel Bapak. Jadi saya ya diminta, kalau diperintahkan itu keliru ya. Diminta, kalau diminta itu pantas gak? Kayaknya ya kalau boleh gitulah ya, kalau boleh Bapak punya hati tulus, tolonglah ini diluruskan, gitulah kira-kira bahasa sederhananya, gampang yang mudah dimengerti. Ya. Terus Bapak perwakilan keluarga kami, ya gitu kira-kira ya. Menurut Bapak gimana? Tanda tanya. Ini dari Ibu KC, saya nggak balas-balas waktu itu. Saya nggak ngerti tujuan Pak Paul. Kami nggak ada kesepakatan apapun Pak. Ya, jadi nggak ada kesepakatan ya. Jadi Bu KC intinya itu tidak ada kesepakatan kepada Pak Paul Jang untuk mengumpulkan dana. Jadi kalau mau memberkati Ibu KC, ya langsung saja ke nomor Ibu KC. Gitu yang dikatakan Ibu KC ke saya. Dan nomornya itu tertera di channel saya. Ya, di channel saya tertera di situ. Walaupun memang ada nomor rekening saya, karena saya juga seorang pelayan Tuhan yang hanya mengandalkan Tuhan. Saya tidak punya perusahaan, saya tidak kerja di perusahaan, saya tidak punya pohon kelapa sawit, tidak punya pohon karet, saya tidak punya sawah. Saya hanya melayani di kebun anggur Bapakku, yaitu Yesus Kristus, Tuhanku, Bapakku. Tuhan Yesus itulah Bapakku. Dialah Allahku. Nasihat ajaib Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Ya. Jadi mereka di sini Ibu KC apa ya? Menceritakan ketidaknyamanan dia.
Mereka nggak merasa karena penderitaan dan kesedihan Pak KC dan keluarga. Kenapa harus pakai foto Pak KC seperti itu? Tadi kami pakai foto itu, saudara. Di situ ada judulnya kan, benarkah kondisinya seperti ini kan gitu. Kan kita mau klarifikasi. Ya, tapi pada waktu itu ada channel-channel tertentu ya, bukan satu channel aja. Walaupun awalnya mungkin dari satu channel itu, tapi akhirnya yang lain mengikuti. Judulnya kondisi Pak Muhammad KC sekarat begitu ya. Nah, kalau kita kan tidak begitu, apa benar kan begitu. Terus saya akan bacakan lagi ya. Silakan Bapak perwakilan dari keluarga, kalau ini baik menurut Bapak Pendeta, kata Ibu KC. Kalau Bapak hatinya tulus, dibilang kalau saya hatinya tulus. Silakan. Yang mau bantu ke nomor istrinya Pak KC. Jadi kalau hati saya tulus, seharusnya Ibu KC ini nggak perlu lagi tanyakan begitu. Karena setiap saya live tentang Pak KC, pasti ada nomor rekening Ibu KC ya. Ya, pasti ada. Kalau saya live Pak Muhammad KC, pasti ada nomor rekening dia. Kecuali saya menampilkan video pelayanan-pelayanan saya. Ya, di pedalaman, anak jalanan, ya, pelayanan orang gila misalnya, ya itu tentu di situ nggak tercantum nomor rekening Ibu Muhammad KC. Tetapi kalau sedang menceritakan tentang Pak Muhammad KC, pasti tertera nomor Ibu Muhammad KC di situ. Ya, nomor rekeningnya maksud saya. Nah, terus di sini sempat saya ajak live, tapi beliau tidak mau. Ya, saya akan bacakan ya. Harus ibu lah yang ngomong. Saya wawancarai. Ibu itu jawab begini. Enggak dulu lah Pak. Saya mau tenang ngurus Pak KC. Mau ke ortopedi. Apa itu ya ortopedi? Itu ya tulang-tulang lah ya. Nah, saya akan bacakan lagi ya. Karena ini bersambung-bersambung, saudara. Jadi, ceritanya bersambung-sambung. Ya, kira-kira singkatnya seperti itulah ya. Nah, singkatnya seperti itu. Jadi, secara garis besar, ada dua hal penting yang saya mau sampaikan di sini. Lewat live ini, hanya ada dua hal yang penting. Yang pertama, ya, kondisi Pak Muhammad KC memang betul sakit. Tapi sakit itu sudah sakit bawaan, itulah istilahnya. Ya, dia terus suntik insulin tiap hari. Karena memang dia punya gula. Kalau nggak suntik insulin, itu makan bisa naik gulanya. Nah, makanya sebelum makan harus suntik insulin atau sesudah makan. Ya, saya kurang gitu paham sebelum makan atau sudah makan. Atau kedua-duanya. Karena ada juga orang yang begitu. Dia suntik insulin makan. Setelah makan suntik lagi. Ada yang seperti itu. Nah, karena gula Pak Muhammad KC pernah 600. Itu yang tumbang waktu di sidang di Pengadilan Negeri Ciamis. Demikian tadi kamu sih ya. Jadi sini Pendeta Cebol alias Risuli Lubis ini yang memberitakan ya, yang jadi tempat curhat dari si Watma, istri si KC ya, mengatakan bahwasanya pihak Bawasang CS mengatakan bahwasanya dari anak KC si Febri ya, yang menselingkuhi istri si Saifuddin Ibrahim itu mengatakan haram jika mana dapat sumbangan dari Pausang CS. Nah, sementara dari pihak Watma, Febri tidak mengucapkan itu, tidak ngomong begitu katanya, ya kan? Nah, ini narasi yang dibangun, skenario dari Pausang lah itu pastinya ya,
Siapa sih yang tidak mau duit? Ya tidak mungkin lah. Dari pihak KC ya tidak mungkin lah bilang haram karena memang dia murtad untuk mencari duit, masa ilah haram segala. Kan tidak mungkin ya. Jadi skenario ini dibuat oleh Pauzang supaya Pauzang dapat menang banyak, mengeruk dari apa yang dia galang, apa yang dia tipu-tipukan pada umat Kristen itu sendiri ya. Nah, di sini umat Islam jadi tertiwi gitu ya. Karena semuanya itu bikin hiburan gitu ya. Karena memang mereka itu badut-badut donasi kata Wak Labu ya, kata si Rudi. Jadi Rudi jelas di sini kalah banyak lah. Pausang juga yang menang banyak sama pendeta anu nih cebol Risuli Lubis. Donasi banyak ya, sampai dihitung masalah mobil lah segala macam, sampai persidangan Sambu pun ikut datang. Hanya untuk nge-live-kan tak apa-apa nih ya. Aduh, oten nih. Sebegitunya cari makan. Sekarang lagi ada yang sudah jadi gembel, jadi pemulung ya di Amerika sana. Waduh, mengais-ais botol bekas, plastik bekas. Wah, mengerikan dah. Satu persatu mereka Allah hinakan. Oke, demikian saja kamu sih yang dapat saya sampaikan. Saya Irwi Dusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب